kita udah coba startingnya mulai Jauh-jauh hari ya. Udah jauh-jauh hari, terus kita banyak trial and error juga di Ogoh-Ogoh ini sampai akhirnya finish hamin 15 menit juri kesanga datang. Kolamnya agak sedikit ada trouble, akhirnya bocor. Oh, rembes. Kena mesinnya mati. Makanya akhirnya kita taruh lagi mesinnya, kita balik badan, juri udah datang. Ini mumpung Cang inget nih, ini kayaknya kemarin nggak kayak gini ya, waktu di Kesanga ya. Dewinya. Iya. Ya. Itu jelaskan. Berarti kemarin ada di ini ya, ada dikasih saran nih. Ada, bukan dikasih saran, dikritik. Dikritik ya. Ya jujur ya, dari Bendahara Sekre di tahun ketiga atau ke tahun keempat tuh mereka nikah. Ya, kenapa nggak nikah kemarin? Ketika kita tahu di tahun lalu kita membuat sejarah baru kan untuk Banjar ini pertama kali juara untuk Ogoh-Ogohnya, teman-teman langsung semangat. Ayo tahun depan kita gas lagi. Gitu. Aduh, Banteng inget sesuatu. Ini hanya binatang biasa. Nggak ada unsur itu kan. Oh, ya. Oke, sekarang kita lagi di salah satu Banjar yang ada di Denpasar Barat nih ya, Semeton ya. Ini lagi bareng sama dua pemudanya dari Banjar, Buana Merte, Desa Tegal Harum, ST Werdi Sesana. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya, Bli? Ya, jadi dia. Jadi saya selaku ketua STT di ST Werdi Sesana, Banjar Buana Merte, Desa Tegal Harum. Dan teman Tiang sendiri juga. Namanya dulu. Oh, nama belum ya? Nama belum. Belum ya nama kan? Oh, ya. Namanya siapa, Bli? Namaku Denik Aryawangsa. Dipanggil? Dipanggil Denik. Denik. Ya. Kok Blinya? Nama saya Gong Wika. Di tahun ini saya sebagai ketua panitia untuk Ogoh-Ogohnya dan selaku konseptor juga dari Ogoh-Ogoh ini. Oke nih ya, bareng sama konseptor, sama ketua panitia dan juga ketua SCT. Ya, ketua SCT ya. Di ulang kita ada Ogoh-Ogoh, ya. Ini Ogoh-Ogohnya lumayan gede ya, tinggi. Kira-kira tingginya berapa nih ya, Bli ya? Lumayan tinggi nih loh. Kurang lebih 4,5. 4,5. 4,5. 4,5 ya. Ya di Denpasar 5 ya. Ya maksimal 5 deh. Oke, apa judulnya nih, Bli? Kita ngambil judul Yes Saja. Iya saja. Yes Saja. Nah, Jadi kayak gimana kenapa- tuh, Bli? Ceritanya. Ceritanya Yes kenapa Saja. kita ngambil judul Yes Saja? Ini kan sebenarnya terkait konsep dan tema Ogoh-Ogoh ini kan kita mengikuti tema yang ada di Kesanga Festival Yes. tentang pemulihan air. Jadi kita pengen judul ini biar gimana sih judulnya biar benar-benar air gitu kan. Mungkin saya pang judul tuh Hajan gitu kan. Nah, jadinya judulnya Yes Sajan dan kita kaitkan lah ke makna filosofi segala macam. Jadi Yes Sajan, itu kan artinya air. Air, Sajan artinya benar. Air itu sebagai sumber kehidupan, sajan itu sebagai kesadaran. Jadi makna filosofis dari Yes Sajan ini adalah kesadaran kita sebagai manusia untuk memuliakan air untuk sumber kehidupan gitu. Nah, selain itu juga Yes Sajan ini kan sebagai kata ungkapan dalam bahasa Bali nih kalau kita tiba-tiba lupa terus nantinya keinget lagi gitu kan. Nah, kita pengen berkarya buat Ogoh-Ogoh ini bukan sekedar buat Ogoh-Ogoh aja tapi menanamkan pesan dan makna sehingga masyarakat yang membaca karya Yes Sajan ini bisa teringat akan pentingnya air. Jadi ketika dia sudah paham, dia bilang Yes Sajan gitu. Yes saja, Yes saja. saja. Kayak gitu ya. Gitu artinya. Kalau kamu lupa, yes saja kayak gitu jadi ya. Sebagai pengingat ya. Ya berarti kan dari judulnya ya saja ya, Betul. tapi nah ini kalau visualnya nih Ki ya, apa yang diangkat nih Ki ceritanya, apa yang digambarkan Nah, untuk teman-teman nih tahun ini? terkait visual Ogoh-Ogoh ini kan sebenarnya kita balik lagi ke pemulihaan air di alam semesta untuk konsep dari gininya. Dari Kesanga Festivalnya pemulihaan air untuk kesejahteraan. Tapi kita ingin menggali lagi lebih dalam lagi, apa sih makna lebih dalam dari pemulihaan air itu. Akhirnya kita menemukan sebuah konsep tentang pentingnya air yang ada di dalam tubuh manusia. Karena secara ilmiah juga ada kajiannya dia, tubuh manusia itu
mengandung sekitar 60 sampai 65% kadar air dalam tubuhnya. Ya benar-benar ya. Jadi Sampai sana ya, iya. kita ya. Anak sains kayaknya. Dalam Anak IPA ya. Ya anak IPA ya. ya Iya. saja nih dalam pokoknya ya. Dalam banget pokoknya. Jadi filosofi. lebih dalam lagi pembahasan air gitu ya, tentang pemulihan air yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kadar air dalam tubuh kita sudah terpenuhi, kita akan menjadi sehat. Ketika kita sehat, pikiran kita akan menjadi jernih. Ketika pikiran kita jernih, kita bisa memilah mana hal baik, mana hal buruk. Dari hal baik dan hal buruk inilah kita bisa memilah untuk memuliakan air di alam semesta gitu. Jadi kita memuliakan air dari hal yang terdekat dulu, dari diri kita sendiri. Ketika sudah kadar air dalam diri kita sendiri sudah bagus, bisalah kita memuliakan air untuk alam semesta gitu. Oke. Hal kecil dulu baru hal besar gitu konsepnya sebenarnya. sebenarnya. Nah, visualisasinya kenapa kita ngangkat tema gogoh ini? Ya, kita gali lagi. Kita pengen ngambil apa sih cerita yang ada visualisasi dari konsep yang kita buat. Dapatlah kita di dalam kitab Adiparwa ceritanya ini tentang Adiparwa perputaran Mandaragiri. Oh, Gunung Mandagiri. Ya, perebutan Tirta Amerta itu. Ya. Jadi singkat ceritanya ini Tirta Amerta itu kan diperebutkan oleh dua kubu. Kubu para dewa dan juga para asura. Raksasa kan. Nah, ketika Tirta Amerta itu muncul ke permukaan, para asura merebut Tirta Amerta itu. Nah, Dewa Wisnu kan khawatir nih kalau raksasa yang bawa Tirta Amertanya. Akhirnya Dewa Wisnu menjelmalah menjadi seorang wanita cantik. Oh ini ya. Mohini itu ya. Oh ya. Ini sebenarnya penyemaan Dewa Wisnu dia. Nah, dia ini bertugas untuk mengambil kembali Tirta Amerta dari para asura. Caranya gimana? Caranya dengan menonjolkan kecantikannya, menonjolkan badannya, sehingga asura itu tidak fokus dengan Tirta Amertanya, melainkan terfokus oleh Mohininya. Mohini ini ya. Dikuasai oleh hawa nafsu, tidak fokus. Nah, kenapa dia, kalau kita kaitkan ke dunia sekarang, kenapa dia bisa tidak fokus dan tidak bisa mengontrol pikirannya? Karena kekurangan air, efek kekurangan air itu tidak bisa mengontrol pikirannya, tidak bisa mengontrol nafsunya. Visualisasi itulah yang kita angkat di ogoh-ogoh ini gitu. Oke, ya sajan ya. Ya sajan. Itu lebih dalam. Ya, kurang fokus berarti ya. Iya. Rasa-rasanya kurang fokus berarti ya. Sangat tidak fokus. Kan ada iklannya tuh. Ya itu Ya kan? kurang ah. Kurang fokus minum. Kurang fokus minum. Ada tuh iklannya gitu. Ya, gitu. Masuk sponsor ya. Astungkara ya, susah kayaknya gitu. Oke, berarti visualisasinya itu Asura itu ya, Asura sama Mohini. Dewi Mohini ya. Jelmaannya si Dewa Wisnu ya. Betul. Oke, ini ada kayak ini Asura-asuranya bentuk wujud-wujudnya gini ya. Oh ya. Kayak binatang-binatang gitu ya. Banyak bentuk sih emang dia. Apa yang ada di sini nih? Asuranya wujud apa ya nih? Jadi Asura ini kan kita total ada 6 karakter kan. Satu Ya. Mohini, 5 Asura. Dan 5 Asura ini kita pengen ngambil sifat buruknya dari masing-masing hewan gitu. Jadi kita ambil salah satu unsurnya. Contoh yang paling atas, yang paling besar itu kita ambil perumpamaan banteng. Banteng ya. Jadi di mana gede ini ya, gede ya. banget nih. Jadi dari sisi apanya kita ambil banteng, dari sisi tanduknya. Oke. Jadi brown banteng itu kita ibaratkan seperti gimana ya, karakter yang keras, dominan dan ingin menguasai seperti itu. Aduh, banteng inget sesuatu. Ini hanya binatang biasa. Banteng ya, nggak ada unsur itu kan? Oh ya. Berarti ada banteng. Banteng, Oke, paling habis itu atas banteng ya. Di bagian ada gini nggak? apa itu? Burung itu. Oh, makanan Politik. nggak merah kan raksasa saya. Enggak ada. Agak merah. Iya. Nah ini apa? Ini apa? Yang ini kita ambil unsur burung gagak. Oh gagak. Tapi dari apanya kita ambil dari unsur tekstur bulunya itu. Kita ambil di payas-payasan. Oh ya, ini di payasan. Ya, jadi salah satu unsur aja kita ambil bulunya, menyerupai bulu gagak. Oke. Jadi kenapa kita ambil gagak? Karena gagak itu kan terkenal dengan kecerdikannya. Cerdayo lah ya gitu. Makanya gesturnya dia dayo ya, paling si malu ya giniin nyium Mohininya gitu. Oke. Itu sisi buruknya dari gagak. Terus yang itu kita ada di kanannya ada harimau. Kita ambil unsur tekstur kulit harimaunya. Ya, itu kelihatan banget Ya, sih. melambangkan harimau itu merusak, destruktif lah dia. Itu sisi buruknya harimau. Terus kemudian yang di bawah ini ular. Kita ambil ekornya yang melingkar, terus kemudian panjang banget sih ekornya. Lidah, terus matanya kita ambil unsur ularnya. Ular itu melambangkan kelicikan dia, makanya dari bawah dia.
melihat pahanya mau ini, mengintip gitu. Terus yang ini rakun. Rakunnya dari sisi apa kita ambil? Rakun tuh kita ambil dari sisi kelenturan tubuhnya. Karena rakun kan lentur tubuhnya dia. Nah, kita mencoba ambil sisi kelenturan tubuh rakunnya, kita membuat suatu gerakan baru supaya gimana ya biar lentur gogohnya gitu. Kayak seperti Makanya kayak gitu ya. ya. Posenya ya. Posenya agak Lumayan lain lah. nyungkling sedikit lah. Ayungkling ya. Gitu. Oke. Ini lumayan. Ini nggak berat ya gogohnya ya? Cukup berat. Pernah ngangkat. Pernah. Oh ya ada story-nya ya. Habis itu gini ya. Iya. Sakit pinggang ya. Iya, semua. Berat banget ya, kira-kira berapa berat ini ya? Estimasi 1 sampai 1,5 Ton. ton. Ini belum isi air ya? Ini belum isi air. Oh, air. isi air. Isi air. Oh, juga. isi air juga. Oh, isi air juga. Kita juga ada kolam di sini. Ini lumayan gede loh kayak ini. Iya. Kok isi kolam ya? Iya. Nanti Berat loh kok isi air tuh ya? Ya, lumayan. Berapa liter ngisi air nih kira-kira? Nah, kemarin kita ngisi sekitar 5 sampai 6 galon Ya, 5 sampai 6 galon. air. Waduh. Kira-kira galon satu ya berapa kan? Berapa? Iya sih. Merah apa tuh galonnya? Tit gitu. Oh, isi air juga. Isi air. Tapi lagi dikuras ya? Ya, dikuras. Kayak dikuras ya. Bakal ada ini nggak kayak apa sih? Kayak teknologi gitu kan biasanya ada kayak Oh ya. kayak air pancuran atau apa gitu kan biasanya sekarang. Jadi di sini nanti di batunya sendiri ini nanti ada mengeluarkan air. Di batu yang di atas satu, di belakang itu seperti air terjun. Oke. Ya, di belakang. Ada lagi? Oh, banyak? Dua itu. Oh, dua ya. Ya. Untuk teknologi selain itu juga emang dari kepala Oh, sama tirta ini kita muter. Gitu. Oh, muter situ. Ya. Oh, oke. Tapi tentunya nggak ada air. Enggak. Tirtanya kosong. Kosong ya. Tirta Saking ada muter. air. Gitu. Untuk meng-highlightkan emang tirta yang kita highlightkan di Ogogoh ya Sajan ini gitu sih. Oke. Tapi kalian belum pernah nyoba ngangkat benar bersemua, maksudnya angkat. Karena kemarin kan penilaian nggak ada ini ya, nggak ada tes konstruksi gitu ya. Jadi belum pernah ya sama sekali atau gimana? Sedikit-sedikit aja. Pernah sih, tapi nggak lama. Nggak lama. Nggak lama. Ngangkat, nyolok gini mesin, colokan mesin, dah keluar. Lagi. Oh, di bawah Ya, ini ya. untuk gini kolamnya. Begini kolam. Oh, di bawah. Kita salah setting kemarin. Harusnya di mana? Di Banyak samping. banyak gerakan tambahan nih. Awalnya kita plan awal nggak ada kolam. Oh, awalnya nggak mau ada kolam. Nggak mau ada Habis kolam. itu tiba-tiba nambah lagi Ya, improve tengah jalan isi kolam yuk, ayo. Oh, jadi di bawah dia. Ya, jadinya mau nggak mau ya, karena udah jadi, kita paksakan isi kolam. Jadi colokannya harus masuk ke dalam. Gitu. Banyak gerakan tambahan sebenarnya. Ya, tidak terplanning lah yang itu. Double landing ya. Ya. Awal juga kita karakter, di konsep awal cuma 4 karakter. Oke, apa aja itu awalnya? Konsep Rencana ya? awal itu, ya, Dewi yang Oh, ini pasti ya. oh ini pasti. Tasaksa, Hah? Gagak, sama ini Rakun. 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 Oh ini ya, Ya, empat ini ya. empat itu aja. Pakai ini nggak termasuk ya. Nah ini karena kelihatan di visual itu kayak kosong. Oh di sini kosong. Di atas kosong. Di sana juga kosong. Ini nambahin lagi. Tiba-tiba ya tengah Headingnya jalan berapa nih ya? 6. 6. Berapa kira-kira nih? Ini gogoh 6 ya? 6 juga nih lumayan gede. Ya. Juga berapa kira-kira teman-teman habis ini? Karena kan di Denpasar khususnya ya. Denpasar nih Ya, luar biasa ya. luar biasa sangat. luar Biayanya biasa. tuh ada yang sampai puluhan juta. Ratusan kayak saya denger ada. Ada ratusan juga ya. Masih awalnya puluhan juta dulu nanti ada sampai ratusan, gitu, ratusan juga. maksudnya. Ada ratusan. Kalau di sini berapa nih kira-kira nih? Untuk Banjar Buana Merte ya, Desa Tegal Harum. Bapak habis nih Pak Ketua. Estimasi Ketua. di total kita di 100 juta juga. Terus kita All in ya. banyak ya. Kalau mau ke gogohnya ya sekitar di 75. Oh 75. Oh berarti sisanya itu kayak untuk Ya, contoh sewa steger ini nggak termasukin ke sana. oh nggak masukin 75 Ya, itu. nggak masuk Oh ini sewa. Oh ya sih. sewa. Nggak- Siapa yang kita nggak punya ya? Bisa buat kayak gitu. Berapa hari? Iya, 3 lama. bulan. Oh, lama. 3 bulan kita Yang sewa. tahu juga berapa harga saya. Nah, Oke, itu. heeh. Nah dari sewa-sewa steger, Habis itu contoh kita tuh sangat ngirit ke konsum. Ah itu tuh dari teman-teman sendiri tuh ada Hah? yang ngeluarin pribadi.
dari konsum sendiri. Jadi itu tuh udah nggak masuk ke dalam budget 100 itu. Oh. Konsum, ya mungkin beberapa kali ada lah ya konsum dikeluarin oleh uang STT. Tapi untuk seringnya itu ya uang Dari pribadi teman-teman. pribadi teman-teman ya. Itu semua perjuangan ya. sangat perjuangan. Perjuangan ya. Perjuangan biar maksimal ya Gogoh ya. Tuh. Anjay, itu ya hebat ya orang-orang anak-anak muda di Denpasar ya. Ya. Sangat hebat ya sebenarnya. Di pemuda Denpasar khususnya ini luar biasa loh karena Luar biasa. Ogogoh nih jadi ininya ya, jadi topnya pemuda-pemuda Denpasar ya. Betul. Buat berkarya gitu, sampai bener ngabisin uang. Aduh, Ah, ini ratusan juta nih, ada yang udah ratusan juta Gogoh ya loh. itu udah fix ratusan itu kan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Karena kan dari pemerintah juga dapat ya pemerintah. Nah, kalian dapatnya pengalian dana di mana kalian? Jadinya dapat 100 juta itu ya, ini karena kan lumayan lah. Jadi Itu. tak ceritain sedikit ya. Ya. Awalan kita nih kas cuma 4 juta. Heeh. Awalan 4 juta. Itu kita putar dulu untuk bisa bikin bazar. Heeh. Nah, bikin bazar kurang lebih habis di 2 jutaan. Heeh. Itu kita mencoba menjual 2.000 bazar. Heeh. Ya, 2.000 bazar. 2.000 bazar. Oke. Ya, kita setengkare laku lumayan. Heeh. Itu tapi kurang dari setengah itu. Untuk penghasilan bazar tok. Itu kurang dari setengah. Oh, oke. Ya, Jadi jadi bazar ini ya pasti ya bazar yang di MC yang gitu ya. bazar MT. Nah, kayak gitu. Jadi itu pun kurang dari setengah dari RAB kita. Nah, jadi selain emang dari sana, kita juga memperlakukan kemarin kan di sini ada gereja. Emang ada gereja, sorry. Di sini ada gereja. Jadi kemarin itu dijaga oleh pecalang. Nah, sekarang memang dari istilah Baga Pawangan sendiri atau kalian di sini menghimbau coba adik-adik STT-nya ngambil lagi dari sumbangan, dari parkir. Nah, parkir gereja. Oke, itu sangat membantu. Dan juga keluarga, kita juga mencoba Dari warga ya, dari warga-warga. ya warga lumayan. Dari usaha-usaha di sini kan lumayan ya, ada Gunung Rinjani dan lain-lain. Itu lumayan besar-besar. Beberapa toko juga mau support. Itu selain itu memang dari warga-warga yang full effort sih, istilahnya kayak warga yang memang mengerti STT itu apa? STT itu memang poin penting itu pada saat ogoh-ogoh aja. Ya. Jadi mereka tuh mengerti, memang mereka juga dulu tuh sering bergaul di STT dan lain-lain. Mereka kayak respect lah. Oh, coba nih bantu, kan mereka udah kerja, udah mungkin punya usaha dan lain-lain. Di sana kita mencoba menggali-gali warga-warga yang memang sekiranya mampu. Nah, itu kita kayak mencoba dengan deep talk atau istilahnya ya berbicara dengan langsung dengan baik pokoknya. Ini kayak ada anggaran besar untuk ogoh-ogoh. Ya ada beberapa yang oke, beberapa yang tidak juga ada. Gitu. Ya plus minus pasti itu untuk dari dana itu pasti. Cuma kita bakal gimana cara biar bisa tutup 100 juta tuh. Oke, ya ini perjuangan luar biasa ya. Dari kapan bikin ogoh-ogoh nih? Startnya? November ya? November akhir. November akhir ya? November akhir. Sekarang udah Maret ya? Gak kerasa. Kayak baru kemarin loh, baru gini ya, awal-awalnya. Iya sih. Nah, 100 juta nih ya, jujur ya. 100 juta. Nah, kenapa kalian bisa se-effort gitu buat all in, anggapannya all in ya, kok bisa dibilang ya, all in buat dana ogoh-ogoh sebesar itu dan bikin ogoh-ogoh yang luar biasa nih, jujur bagus ya ogoh-ogohnya, tinggi juga. Dan ini kayaknya ogoh-ogoh ini apa ya, knockdown ya, 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 betul. harus kayak diangkat ke sana, kayak ini berat banget kayak ini, makanya masih ada stegernya ini. Kenapa all in nih teman-teman nih? Jadi Sampai seniat itu gitu. jujur dari aku dulu ya. Boleh. Nanti ditambahkan oleh Gomika. Ya. Jadi saya sendiri nih, kan udah kurang lebih di menjabat 6 tahun menjadi ketua STT. Jadi udah lumayan capek lah dengan
karena jujur ketua SCT di sini tuh all include istilahnya. Oh. Ya A B C D E F G sampai Z Oh, semua bisa berarti. harus bisa. Oh, harus bisa. Harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Ya betul. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Nah akhirnya di pertengahan tahun kemarin, memang sebenarnya kita planning harusnya di sana bikin bazar. Cuma karena memang dari diri itu udah capek atau gimana, kira nih ada teman yang memang full support, istilahnya kayak Niat ya. full niat. Ada teman ada 5 orang lah kurang lebih. Jadi mereka yang mencoba Gitu. memastikan kembali Oh. tahun ini gimana. Nah, dari pertengahan mulai akhirnya di sana pun hampir juga saya sendiri menyerah istilahnya. Hampir. Akhirnya di gas lagi coba ayolah. Coba di last year gimana caranya biar coba ngebanggain adik-adik STT Banjar sama desa kalau bisa. Kan kita mencoba aja untuk bisa meloloskan gitu istilahnya lagi kan. Oh, ke ini ya, ke Kodia ya. Kok dia ya cuma memang belum beruntung aja, belum ada cintanya. Belum ada cintanya, belum jodoh berarti. Ya, itu. Jadi saya sendiri emang itu dari teman-teman sendiri sih yang nyemangatin bagaimana untuk bisa ngeliatin ke adik-adik kita bisa kok bikin yang improve, benar-benar improve. Karena tahun-tahun Dari lalu tuh sebelum-sebelumnya. ya sebelum tuh ya anggapannya kayak ogo-ogo biasa aja lah, belum pernah sesengegas ini gitu. Nah, adalah teman-teman yang memang full support untuk saya dan teman-teman. Jadi ya udahlah, cobalah kita last year, last dance. Oh, ini last year. Mau kemana emang ya? Fokus kerja. Oh, kerja. Oh, berarti abis setelah 6 tahun, dari 2020. 20. Betul. 2020 Januari. Senang ya berarti ya jadi. Sangat ingat saya dilantik itu ingat. Oh, ingat ya? Dijebak Sampai nggak ngelantik lagi ya yang baru ya. Karena emang gap year di sini juga emang terlalu Jauh ya? Itu sih. Jadi makanya coba dah. Nih last year nih kayak juga udah sempat ngelihat beberapa teman-teman kayak sudah menyanggupi lah untuk menjadi ketua next-nya. Oh. Ya, Penerusnya ya. penerusnya. Mungkin kalau dari Gumika kayak ada sih. Gimana? Kenapa kita all in Kenapa all in? tahun ini? Lebih ke arah ke trigger aja. Kalau pribadi ya, lebih ke arah ke trigger. Trigger Karena gimana tuh? Trigger gini. Awal trigger 2 tahun yang lalu, 2024. Ya. Itu kita benar-benar nggak buat ogoh-ogoh, beli, bela ganjur nggak ada. Kayak aku sendiri ngerasa kok hampa banget gitu loh. Banyak-banyak lain hype lah, latihan segala macam buat ogoh-ogoh. Kok banyak kita ada mayem ya? Ada kegiatan gitu ya. Dari sana. Akhirnya setelah pengerupukan di pertengahan tahun ya, aku telepon Pak Ketua, Nik, kasih aku kesempatan jadi ketua panitia 2 tahun ke depan. Aku buatin lah skema kan, di tahun depan kita buat, tapi jangan terlalu ngegas, kita ngumpulin dana dulu. Sambil kita ngetes massa dan ngetes power. Gimana sih semangat teman-teman di SCT, bisa nggak diajak ngegas gitu kan. Akhirnya kita di Bertahap 2025, ya berarti ya? Bertahap, 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin 2025 kita buat, kita ikut lomba desa, kita ikut lomba kesange, pengen ngetes power aja sebenarnya, power teman-teman, dan akhirnya ogoh-ogoh bisa selesai. Di kesange kita gagal, pas Tongkari di desa kita juara 3 kemarin, tahun lalu. Tegal Harum ya? Tegal Harum, betul. Nah, akhirnya di pertengahan tahun kemarin kita evaluasi lagi sama Denny sama teman-teman yang lain juga. Gimana tahun depan? Jadi nggak jalanin plan kita ngegas gitu. Akhirnya ini masih ragu. Ya udah, saya jalaninnya sendiri dulu. Saya buatin kan segala macam. Akhirnya sekali lagi saya make sure, ayo last dance gitu. Kira mau ada ngegas, oke. Akhirnya keputusannya di tahun ini kita ngegas gitu. Karena bener-bener ke trigger, gimana ya? Sempat juga diskusi sama senior-senior di sini, penuh-penuh di sini. Sejak berdirinya Banjar ini sampai sekarang, baru di tahun lalu kita pertama kali dapat juara ogoh-ogoh. Itu pun di desa. Sebelum-sebelumnya nggak pernah. Banjar ini. Tapi emang di Tegal Harum sering ada lomba ya, per desa ya? Di desa, di kota gitu. Tapi nggak pernah sama sekali Banjar ini masuk. Dan baru di tahun lalu.
Itu yang bikin ketika kita tahu di tahun lalu kita ya bisa dibilang membuat sejarah baru kan untuk Banjar ini pertama kali juara untuk ogoh-ogohnya. Teman-teman langsung semangat, ayo tahun depan kita gas lagi. Gitu. Karena di tahun ini kita ngegas. Gitu sih sebenarnya awalnya dari trigger gitu. Motivasi ya, dari motivasi 2 tahun lalu. Itu. Oh ya. Kayak yang ingat sih ogoh-ogoh yang 2023 yang ingat, 2024 juga yang ingat, yang itu 2025 yang kemarin yang ada Yuyu ya. Yang Yuyu itu juga. Kemarin juara 3 berarti yang Yuyu ya? Juara 3 di desa. Oke, kok sekarang belum ada pengumuman. Belum ada. Tapi udah dinilai. Udah dinilai kemarin tanggal 1 Maret, pengumumannya nanti pas pengerupukan di tanggal 18. Tapi oke. Berarti kok di pengerupukannya ada lomba lagi atau gimana? Cuman fragmen show aja. Tidak ada fragmen show penilaian. aja berarti. Berarti penilaiannya di tempat nanti ya? Ya, Betul. di tempat. Oke. Makanya dak-dikduk sekarang. Lagi berapa hari ya? Tanggal 18 dah. Nanti jadi selesai semua Banjar fragmen semua. Baru diumumin. Baru kita kumpul di sana. Nah, diumumin juara-juaranya. Oke, Sungkara ada cintanya. Ada cintanya. Ada cinta lebih naik lagi dari juara 3 tadi ya. Improve lah. Semoga ada inilah achievement yang lebih lagi ya Betul. tahun ini ya. Biar semangat lagi ya. Ini mau last year soalnya biar ada penerusnya. Udah ada penerus berarti. Kita coba cari gali-gali lagi. Lagi Lagi mencari. Lagi mencari ya. Semoga ada ya yang Pasti soal ini ya. Harusnya Semuanya. Ya. Semuanya banget ya. Ya jujur ya, dari bendahara Sekri, karena kemarin memang di pertengahan, jadi di tahun ketiga atau ke tahun keempat tuh mereka nikah. Ya, kenapa nggak nikah kemarin? Itu. Gak. Habis. Parah. Oh ya belum, nanti ya, Ya, undangannya ya. Jadi itu di tahun ketiga menjabat, mereka menikah. Nah, untuk mencari pengganti yang secager atau se-oke mereka, itu tuh mereka tuh nggak mau, gimana ya, nggak bisa seperti teman-teman yang nikah ini. Jadi mereka tuh, saya tekan misalkan, Mbak bikin surat untuk sumbangan misalkan kayak gitu, contoh. Itu yang harusnya udah ada template, cuma ganti tahun caka dan lain-lain aja, itu bisa seminggu. Ya, itu kan membuat ya istilahnya lambat ya. jengkel Ya, dan lain-lain jadinya. Nah, Semua akhirnya halaman ini. ya akhirnya saya sendiri akhirnya mengerjakan sumbangan, habis itu sampai bikin RAB ke Kota Denpasar, RAB BKK. Itu juga saya sendiri, nggak ada yang istilahnya teman-teman yang lain kan, saya emang fokusin yang udah cager-cager nih gogoh. Jadi yang cewek-cewek pun saya suruh pasti bakal banyak nanya ke tiang, misalkan ini kenapa nih, ini apa nih, misalkan di BKK tuh kan ada banyak foto-foto dan lain-lain, mereka pasti bakal banyak nanya, jadi kayak mendingan aku aja deh yang bikin, jadi kayak gitu akhirnya ke bawah terus sampai sekarang gitu. Itu lumayan ABCD sampai Z. Lebih ke nggak enak nggak sih? Jangan nangis gitu ya. Iya. Kayak mau nangis gitu. Tapi aku ikhlas untuk Ikhlas menjalaninya ya. Ya, Penting teman-teman semangat, aku semangat juga gitu aja intinya. Teman-teman Hashtag semangat, last semangat. dance soalnya. Betul. Last dance. Nah, jangan nangis ya, Ya. Pak Ketua ya. Nanti Ya. last dance di mana nanti pengerupukannya? Desa Tegal Harum di lapangan basket. Di lapangannya atau di pertigaannya? Pertigaannya. Oh, pertigaannya. Depan itu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nonton parade ogoh-ogoh di Desa Tegal Harum bisa langsung ke pertigaan lapangan basket di SMP 7 SMA 4 itu ya. Gitu. Salah satu rekomendasi di Kota Denpasar. Berapa Banjar di sini di Tegal Harum nih, Ki? 8 ya? Ya. 8 berarti yang bakal Di sana. ngarak di sana ya. Tapi nggak semua untuk menampilkan fragmen dan seperti obor-oboran, nggak semua. Oh, nggak semua. Itu ada 4 Banjar. Jadi 4 Banjar ya. 4 Banjar atau 3 Banjar gitu. Jadi ada 2 Banjar yang untuk fragmen pure, udah isi tari-tarian dan lain-lain. Yang lagi 2 nih seperti saya sendiri, kita buat fragmen yang obor-oboran, yang dimana itu semacam nggak full fragmen tari-tarian, tapi memang kita buat
biar lebih hidup lagi lah, mungkin biar nggak kosong cuma Belaganjur dan lain-lain. Kita buat di sana tari-tarian obor-oboran. Oke. Ya ada paradenya di sana ya. Ya, itu bisa ditonton di sana. Bisa nonton di sana ya. Nonton di sana, Desa Tegal Harum. Setahu Tiang niki Banjar Dinas ya. Betul. Singet Tiang ya. Nah ini dah Tiang. Salutnya Ah, sangat all in sekali. Kenapa Tiang nanya all in? Kenapa all in banget? Karena ini Banjar Buana Merta ini Banjar Dinas ya. Betul. Karena perumahan nasional di sini ya. betul. Ya. Perumnas ya, Perumnas. Iya, Perumnas. Tegal Harum itu Perumnas termasuk. Dan Dan ya, Perumnas, nah itu dah. Sampai bisa ngumpulin 1 juta untuk sekelas Banjar Dinas. Karena ada beberapa Tiang tahu Banjar Dinas juga keterbatasan banyak hal ya. Khususnya di keuangan. Habis itu juga SDM. itu ya. Nah, SDM biasa ini 2 hal ini paling sering. Sehingga cuma Banjar Dinas ya. Banjar adat pun juga banyak yang banyak Kesusahan lah. kesusahan, mengeluarkan kekurangan SDM. di sini. Nah, kalau SDM gimana di sini nih? Jadi jujur sendiri ya, Berapa anggota dulu ya? Anggota SCT dulu. anggota yang ada di grup, Anggota SCT. Di grup anggota yang ada di grup itu sekitar 70 orang. 70 orang. 70 orang. Itu Oke. bisa lebih sebenarnya kalau memang mau benar-benar ngedata pure. Jadi ini nih 70 nih yang memang sering ke Banjar. Kelihatan. Sering kelihatan lah istilahnya, kayak kita tahu lah orang-orangnya. Itu udah 70. 70. Yes, cuma ya tahu sendirilah lagi kan. Mungkin problem semua Banjar pada saat pembuatan, pada saat ya mau running apapun itu tentang Ya. STT, ya 45 lagi. 45. Ya, seke 45. Sudah nggak ke- terkejut lagi karena sudah nggak semua. terkejut. Bikin- Ya. Ada yang bikin banner juga kan sampai viral gitu ya. Betul. Tapi kita nggak ya, kita di sini. Kita tetap down to earth aja. Jadi mau tak tambahin ya, kenapa memang Banjar Dinas di sini itu bukan dinas di sini, dinas dimanapun mungkin kesusahan untuk mencari SDM atau STT karena memang mereka tidak ada terikat ikatan di Banjar dia sendiri. Jadi mereka tuh by hubungan teman, hubungan apa sih namanya, mungkin kedekatan dari teman kecil aja. Jadi saling membantu satu sama lain aja. Kalau emang teman-teman di adat itu kan memang ada seperti saya pernah dengar juga sih, enggak ya terlalu digini. Jadi mereka tuh nanti mati di Banjar, mati ya itulah Nggak ada istilahnya. yang giniin kayak gitu ya. Nggak ada yang ngayahin istilahnya mati ya. Itu tuh kita Nggak ngaruh. nggak bisa bikin di sini. Kita kan punya kampung semua di sini. Nggak ada kita yang asli di Perumnas nih. Jadi memang itu juga pertama. Yang kedua kita untuk membuat mereka greget keluar tuh istilahnya kayak pantangan keluar. Kenapa sih kamu harus keluar ke Banjar STT Harus datang untuk ke- berorganisasi? Itu nggak ada, benar-benar udah konsultasi juga sama Kadus dan Pak Klian juga, Klian Adat, itu memang susah. Mungkin ada masukan-masukan dari mereka untuk administrasi, cuma kan administrasi itu tergolong hal yang wajib ya dari desa, dari apa. Jadi itu takutnya di-up lagi sama media. Sekarang kan sosial media udah sangat Apa-apa diviralin, apa-apa diviralin ya. Susah ngurus KK, susah ngurus KTP, susah ngurus nganten kayak gitu misalkan. Kan takutnya itu berabe, jadi kita nggak bisa lagi. Kita makanya di sini saya sendiri jujur nggak pernah yang namanya kayak emosi ke teman-teman. Gimana caranya untuk ngejaga teman-teman. Sabar ya orangnya, Ya, sabar. gimana caranya biar ngejaga teman-teman nggak ngerasa terbebani ke Banjar istilahnya. Anggaplah kita udah minta tolong nih ke mereka ke Banjar, masa kita marahin lagi, kita Biar nggak risih. biar nggak risih. Jadi di sana Biar nyaman ya di Banjar ya. itu mencoba gimana cara jaga diri, misalnya tahan emosi. Jadi teman-teman sendiri juga tak kasih tahu yang emang seumuran saya, mungkin yang di atas saya masih ya emosi-emosi seperti itu, mungkin masih kayak Billy Azril kayak itu. Jadi saya sendiri mencoba di teman-teman biar gimana anak-anak di bawah ini kayak udah nggak bisa dimarah-marah untuk ke Banjar. Jadi kita rangkul dengan kehangatan istilahnya, gitu sih sebenarnya. Begitu. Jadi dengan
Ya ngerangkul sebisanya ya. Sebisa mungkin. Sebisanya. Dengan 70 orang ya. 70 orang. 70 orang. Nah kira-kira biasa ini yang sering podcast kebanyakan lain soalnya. Rame emang, sepi emang di proses pembuatan ogoh-ogoh. Biasanya pas deket-deket hari H atau enggak pas ngerupuk dah nih. Tiba-tiba dateng, siapa nih? Ini kayak gitu. Ya. Gitu nggak kalau di sini? Kira-kira? Pasti. Pasti ya. Soalnya ini kan 70 orang ya, ini ogoh satu ton, satu setengah ton. Nah, ini ngangkat ogoh-ogoh kayak gini kan, ya pasti banyak di Denpasar pasti roda sekarang ya. Cuma kan ini ogoh-ogoh lumayan tinggi ya. Betul. Pasti bakal kehambat dengan kabel-kabel juga ya. Yes. Kabel Denpasar kan pendek-pendek soalnya. Betul. Tolong dong diperbaiki. Tolong diperbaiki ya. Nah itu dah. Gimana cara kalian nih dengan anggota SCT 70 itu kan? Harus ada yang angkat ogoh-ogoh, ada yang menggambel, ada yang belum lagi yang fragmen, ada lala-lele yang lainnya sebagai. Belum ada yang kabur, ada yang ini. Target-target kan biasanya ada yang udah kabur tuh biasanya malam-malam tuh. Nah, gimana manajemennya kalian nih? Ya, jadi jadi kan kita bakal bikin roda kecil. Jadi roda yang Pendek. Yang agak pendek gitu ya. langsung nempel ke sanan. Itu kita bakal bikin karena melihat situasi ogoh-ogoh seperti ini, kita nggak bakal mungkin bisa naik turunin ke ke gerobak besar. Gerobak yang gede itu ya. Kita nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi untuk di sini sendiri kan ada parade. Nah itu kita semaksimal mungkin sama teman-teman untuk ngumpulin orang biar bisa kita di sana igelin ogoh-ogohnya. Jadi kita di sana bakal igelin ogoh-ogohnya mungkin di sana doang. Setelah itu langsung roda. Roda sampai mungkin kayak kabel-kabel di Mona Maning pendek-pendek banget. Mungkin bisa diatensi. Atensi dinaikin dikit. Dinaikin dikit. Biar ogoh-ogoh nyaman lah. Mungkin 6 meter nyaman udah. Ya, nyaman. Karena kan di Denpasar juga udah 4,5 ya. Ya, belum roda ya. Roda. Ini biasanya kabelnya biasanya 4 meter ya. 4,2 kayak gitu. Pendek ya gitu. Apalagi kabel wifi, tolong ya provider. Ya, tolong ya. Itu dah. Biasanya kabel ya. Kok ngomongin kabel ya, Pak? Oke, apa kendala selama pembuatan ogoh-ogoh Sajan ini? Kendalanya. Kendala. Banyak ya atau gimana? Banyak ya. Yang paling diinget deh. Paling diinget Highlight-nya. banyak sebenarnya. Mungkin satu ya. Satu. Pertama, kita kaget ada tema di Kesango. Oh. Itu kendala pertama. Kita awalnya nggak ada ngeplan buat ogoh-ogoh dengan tema air. Terus tiba-tiba muncul tema air. Di sanalah akhirnya kita menguras isi otak kita. Tapi kalian sudah bikin ogoh-ogoh? Belum, kita baru Belum. Oh, masih ngonsepin aja. ngonsep Oke. itu. Akhirnya udah hampir nyiapin RAB waktu itu. Akhirnya karena ada tema, kita putar setir buat tema baru. Itulah di sanalah momen kita saling adu argumen lah di sana, adu pendapat juga. Terus kita udah nemu nih tema air tentang Tirta Amerta. Waktu itu ada pendapat lain lagi. Masa itu aja, gali lagi lebih dalam. Nah itulah kendala pertama pematangan konsep dari ogoh-ogoh ini. Yang kedua mungkin dari segi pendanaan, tadi udah disampaikan sama Pak Ketua, itu pendanaan. Kedua SDM, yang ketiga waktu. Kita udah coba startingnya mulai Jauh-jauh hari ya? Udah jauh-jauh hari, terus kita banyak trial and error juga di ogoh-ogoh ini sampai akhirnya finish Hamin 15 menit juri Kesanga datang. Hamin 15 menit. 15 menit? 15 Hamin 15 menit. Jam berapa kalian penilaiannya? Jam 3. Jam 3. Pertengahan ya? Jam 3. Pertengahan ya? Jam 3 sore. Jam 3 sore kita dapat di sini. Jadi jam 2.45 belum selesai. Nah itu kenapa kira-kira bisa Hamin 15 menit banget kalian selesai? Karena waktu itu kita ada sedikit trouble juga di bagian pepayasan. Jadi kita benar-benar ngejar banget pepayasan itu supaya bisa jadi komplit. Akhirnya jadi di siang kita masang itu semua pepayasannya. Semuanya ini benar. Semuanya. Kain kamen Udah pagi kita bagi tim itu, ada yang ngurus payasan, ada yang ngurus kamen itu. Karena kan masang finishing inilah nggak Betul. Pak? Kamen sama yang lain itu kan butuh waktu ya. Ya, lumayan. itu yang lumayan. Dan akhirnya selesai di jam 2.45, kita baru sempat tes mesin dan kolam.
sana ada musibah lagi. Ya. Apa itu? Ada musibah apa? Kolamnya agak sedikit ada trouble, akhirnya bocor, Oh, rembes. kena mesinnya mati. Makanya waktu itu banyak yang komen di live kan, sekarang kita Oh iya, itu buka, yang lihat juga sih. banyak yang komen di live, kenapa mesinnya mati ya karena itu. Kita ada trouble, itu kesalahan kita juga, ini jadi bahan evaluasi dan tamparan keras bagi kita untuk kedepannya biar lebih well prepare lagi kayak gitu. Akhirnya itu kita coba dengan kurun waktu 15 menit itu untuk ngefix, kita pakai air dryer segala macam, udah nggak bisa, udah pasrah, akhirnya kita taruh lagi mesinnya, kita balik badan, juri udah datang. Oh gitu. Ya gitu Benar-benar ceritanya. semepet itu, benar-benar semepet itu. Semepet itu. Kita benar-benar naruh, gampil-gampil, balik badan, juri datang. Oke, kita langsung sosiastu, langsung gitu. Semepet itu. Jadi muka kita pun mungkin pasti terkejut, pasti Itu terkejut. ya terkejut sama sama kurang tidur pasti ya. Kurang tidur, kecewa, ya mungkin campur aduk. Campur enggak. aduk ya semua ya. Tapi kita gimana cara biar fokus juga. Biar untuk maksimal ya. menentukan ke jurinya ya. Mungkin dari teknologi mungkin sudah nggak bisa diginiin, mungkin maksimalin di Di penjelasan dan sebagainya. visualisasi ogoh dan konsep mungkin itu kita yang bisa tekankan kemarin. Pasti kesana. Itu kendala yang paling berat. Kalau paling berat. Karena memang kita planning untuk tes mesin atas sudah. Jadi tes mesin kolam kita agak agak kendala lah di sana. Mepet juga kan? Mepet juga waktunya. Kita terkendala di sana mepet. Apa namanya? Jadi kolamnya kan memang Mendadak. perlu kering lama. Nah, itu yang kita susah untuk bisa memanage waktu. Karena kan di pertengahan kita baru masuk ada kolam dan lain-lain. Oh ya, yang kayak tambahan-tambahan tadi itu ya. Jadi untuk manage waktu yang seperti apa kita belum planning. Nah untuk ngetes pun karena by trust kita percaya ini nggak bakalan bocor gitu. Kita percaya. Nggak kepikiran sampai sana ya, bakal bocor ya. Kita nggak kepikiran. Gitu. Berarti kemarin airnya kosong berarti di sini. Ya tuh. Sih, nggak ngerembes dikit Ngerembes. aja. Oh, nggak banyak. Nggak banyak. Tapi di sini becek kemarin. Nah itu udah kita panik. Gimana cara biar nggak becek, biar nggak Nggak becek? kelihatan. Karpet. Tetap aja. Tetap kelihatan ya. Tetap. Mungkin jurinya tahu sih harusnya, tapi mereka tetap respect mungkin sama kita atau gimana nggak tahu juga. Karena memang benar-benar terasa kalau jalan Oh, becek. basah. Basah. Pas kondisi itu emang bener-bener Ya. kayak apa ya? Pikiran campur aduk, tapi kita diharuskan Dihadapin, untuk ya. berpikir cepat, mengambil tindakan dengan cepat gitu kan. Makanya Keputusan yang cepat ya, ya. keputusan cepat itu penting waktu itu karena deadline hamin menit loh itu. Ya, Hamin ya. menit. Gimana nih kalau kita paksakan, oke kalau mau hidup dia. Pas juri datang mati atau trouble mesinnya kan jelek kelihatannya gitu kan. Ya udahlah, anggap ini nggak ada mesin, sembunyiin. Taruh di bawah mesinnya semua. Oke, balik badan ya itu langsung juri datang. Langsung gini terus gitu. Ah, itu pengalaman ya. Ini story-story di balik layar ya, yang teman-teman. balik layar. Teman-teman semua lihat di sosmed itu ternyata banyak sekali story. Ya, hal-hal yang terjadi di belakangnya yang Ya. di sosmed juga banyak sekali yang suka ngujat ya, ini khususnya banyak-banyak Ya. ogoh-ogoh itu, tapi mereka nggak tahu di Ya. behind the scene-nya banyak tragedi, banyak cobaan, banyak berantem, kayak gitu ya banyak. Mungkin itu yang menghujat tuh dia belum pernah merasakan namanya berproses dalam pembuatan. Ya. Kalau udah pernah pasti ngerasain oh ya kene nih prosesnya pasti ya lebih legowo lah dia nggak mungkin sampai menghujat gitu. Gitu sih mungkin ya. Ya bagi teman-teman juga ya berbijak lah menggunakan sosial media ya. Kita hati kadang ya digituin ya. Pasti ya. Tapi sini ada yang aman ya, di sini aman ya. Sejauh ini aman. Aman ya. Aman. Aman. Aman Ya, sih. sosial media tuh jahat banget soal. Memang. Apalagi konflik kan Lagi Lagi. ya. Ya. Apa yang unik nih dari Ogogo? Teman-teman nih. Tadi udah disebutin ya. Tapi kalau dari teman-teman nih, karena setiap Banjar kan memiliki keunikannya masing-masing. Aku uniknya kayak gini nih. Tapi mungkin Banjar lain sudah seperti itu. Tapi kan belum tentu di Banjar ini ngerasa itu tuh ngerasa baru kayak gitu ya. Jadi kan, apa hal unik yang di tahun ini yang kalian tonjolkan di Ogogo ini? mungkin ogoh Hal unik dari Ogogoh ya. ya. Lanjut kan? Nah, hal unik dari Ogogoh ya kita benar-benar gimana ya? Kita benar-benar pengen gimana sih ide liar kita tuh biar lain daripada yang lain Ogogoh ini gitu. Karena kita buat lah karena
kita mainin ekspresi dikit lah gitu kan. Kita mainin lah di gagaknya. Gimana kayak ya, gagak nih biar gimana buat gagak biar nafsu dia. Oke, buat tekstur cium dia. Gitu. Makanya kayak mau nyium ini dia. Oh gitu. Tapi gimana lagi biar ada gerakan perlawanan dari sana. Kita buat tangan raksasa itu narik hidungnya. Makanya hidungnya agak kegencet. Tapi kita cuma pakai satu tangan aja nariknya supaya jarak pandangnya masih kelihatan untuk satu jari ya? Ya, satu jari aja supaya mimik wajahnya masih Biar kelihatan. nggak ngutupin ya dari tapelnya ini ya. Ya, makanya kita cuma pakai satu jari. Oh Terus, berarti itu ya maksudnya kayak apa maksudnya tangannya Ya, kayak mana? Oh itu gitu berarti narik ada tuh. maksudnya ya, ya. jadi dia mau nyium. Istilahnya banteng ini dalam istilah kasar ada cek itu cang malungan gitu. Narik Oh, kayak dia. rebutan ya, Ya, Bang? rebutan. Terus yang ini ngintip pahanya. Yang rakun sih sebenarnya kita yang ini yang nunduk ini. Kita pengen bener-bener explore gaya. Kayak contoh lah kita ambil inspirasi dari Tulak Tunggul. Kan Tulak Tunggul bener-bener gaya baru tuh. Gimana dia buat agam baru. Gaya yang Ya. nggak pernah kayak orang Ya, sebelumnya. gitu. Nah kita lakuin. pengen gimana cara biar unik lagi ya, buat gaya baru nih, buat gaya baru. Nah kita ambil lah tuh gimana caranya, pakai hewan apa ya, oh kita udah banyak baca-baca, oh ternyata rakun nih bisa, dia ada lentur tubuhnya gitu kan. Kita buat agam dia lentur, kaki keduanya ke depan, tangan kiri ke belakang, tangan kanan maju. Makanya agak melipat gitu dia badannya. Itu kita pengen mainin buat gerakan apa agam baru aja sebenarnya di Unik Ogoh-Ogoh ini gitu. Kan udah selama prosesnya 6 tahun nih ya. Beli Denny. Beli Denny kan 6 tahun nih jadi ketua SCT nih. Nggih. Sudah ngelewatin 6 tahun momen. Nah, Ogoh-Ogoh juga udah lewatin 6 tahun ya karena ada corona juga Karena ya. ada Covid waktu itu. Ya berapa Ogoh-Ogoh ya anggapannya. 2 tahun nggak dapat Ogoh-Ogoh. Kira-kira apa improvement di tahun ini dari Ogoh-Ogoh sebelum-sebelumnya? Dari Banjar Buana Merta improvementnya. Sangat banyak ya. Untuk di tahun ini, tahun 2026 sangat banyak improvement yang saya dapat. Jadi yang pertama juga SDM saya sangat teman-teman yang dulunya kurang aktif saya coba dekatkan. Kayak contoh Goika sendiri dia di tahun 2023 baru mulai aktif, baru mulai istilahnya maksudnya dulu ke Banjar juga cuma nggak seaktif sekarang nih. Nah, sana saya coba dekatkan lagi seperti SDM yang seperti kayak Goikan dan lain-lain. Dan di sini juga ada teman-teman juga, kurang lebih ada teman 6 orang 7 orang yang memang visi misi sama lah sama kita nih. Pengennya seperti apa tuh sama. Jadi teman-teman sendiri itu yang sangat membantu, itu yang sangat memang membuat saya istilahnya improvement di tahun ini tuh. Dari tahun-tahun kemarin memang belum se-improve sekarang karena memang berproses. Kita juga dari dana belum cukup, kita dari SDM juga belum terlalu bisa. Nah mungkin karena sudah merasa nih kita kayaknya coba bisa kayak ya udah gas di tahun ini dengan improvement yang sangat di luar ekspektasi saya. Jujur ekspektasi saya kemarin tuh di RAB yang saya coba omongin ke teman-teman di angka 50, di angka setengahnya. Jadi makanya saya nggak expect kalau bisa sampai akhirnya ke 100 lompatnya. Itu benar-benar di luar ekspektasi dan kita mencoba juga mengkalkulasi kan, nggak mungkin kita asal-asalan juga di sana. Kita coba mengkalkulasi seperti apa, dapat nggak nih kira-kira uang 100 nih. Kita kemarin 50 nih udah pasti dapat, bahkan mungkin bisa lebih. Nah di 100 nih gimana gitu? Gimana caranya? Ya kira teman-teman adalah kalkulasi tambahan. Coba dah kayak gitu. Akhirnya kita sangat banyak sih ngeluarin dana-dana pribadi. Oh, pribadi itu banyak entah konsumsi, entah pretelan-pretelan apa yang memang sekiranya diperlukan urgent. Ya mereka beli sendiri teman-teman. Itu big respect kayak saya di sini juga istilahnya. Jadi teman-teman sendiri nggak yang monoton harus
diketok gitu. Nah ini nih teman-teman improve sendiri. Itu yang saya pengen sebenarnya teman-teman STT, mereka tuh nggak monoton, apa yang disuruh, apa yang itu dikerjakan. Kerjain, Ya, jadi gimana sih membuat STT itu punya teman-teman yang improve, jadi bisa berkembang dan misalkan contoh teman Tiang sendiri nih kemarin mungkin pengen plannya seperti ini, nah ada yang lain ada masukan, nah itu sih yang aku pengen, makanya di sana sih improve banget sih menurut saya di tahun ini gitu. Jadi mereka yang teman-teman yang mau ngelakuin hal itu ngerasa memiliki ya berarti ya di sini. Ya? Nah itu masa memiliki. Ngerasa Gimana memiliki makanya caranya? sampai mau pakai uang sendiri aja, jalan sendiri, uang sendiri kayak gitu. Betul. Ya kurang lebih seperti itu di sini, kayak gimana rasa memiliki itu ada, itu yang sebenarnya saya jadi big respect sama teman-teman. Oke. Ya jadi improvement banget lah dari sisi SDM dan lain-lain. Oke, nih kayak mau nangis ya terus tadi ya. Jadi matanya atau emang kena lampunya ya dari tadi kayak lampu sih, kayak gini lah. Ini unek-unek 6 tahunnya berkurang. banyak jatuh bangunnya masih ya. Jatuh nggak? Jatuh Pak. Nah, banyak hal lah. Banyak hal ya. Berarti ini yang terakhir, Ogogoh terakhir di kepengurusan ini berarti. Yes. Last Oke. dance. Dah. Ya, izin pamit nanti ya dari kepengurusannya ini ya. Betul. Ini mumpung Tiang inget nih, ini kayaknya kemarin nggak kayak gini ya waktu di Kesanga ya. Dewinya. Ya, Ya. itu. Dijelaskan Berarti kan? kemarin ada di ini ya, ada dikasih saran nih. Ada, bukan dikasih saran, dikritik. Dikritik ya. Kritikan pedas. Oh. Apa kemarin? Kenapa itu? Kita bocorin aja kayaknya. Ya udah. Karena banyak juga yang nanya kan kita sering Iya, live di TikTok. ganti Ganti baju, tapi kan pakaian. sebenarnya itu kejadiannya di penilaian Kesanga. Kita buka semua ya. Ya, Penilaian Kesanga, juri datang, Ya yang terkejut tuh. itu baru datang Swastiastu gitu kan. Juri datang, kan di mana juri? 4 juri. Komen pertama tentang Busana Dewi yang dulu yang awal. Itu di komen, Gus maca kriteria penilaian sing. Maca Pak itu kan. Niki Dewinya ada cara Dewi Cina. Karena mungkin kelihatan dari pakaiannya, terus anting-anting. Waktu kita nggak ngeh karena emang ngeredak kan. Ngeredak jadi. Oh, berarti kalian emang nggak kepikiran, Iya, nggak kepikiran itu pikiran Nepal kembali Iya, itu ya. iya. Itu di luar, mungkin karena udah panik, mungkin kan udah kemana-mana pikirannya tuh. Kira itu dari komen. Sebenarnya dari sisi visualisasi anatomi Ogogoh udah bagus. Cuman missnya di sini harusnya mengikuti kriteria, kan ini yang Ogogoh yang dilombakan kan Ogogoh yang sesuai dengan adat tradisi budaya Hindu Bali gitu kan. Kalau ini Cina kan nanti jadinya ada problem ke depannya gitu kan. Nah kalau saran mungkin ke depannya kalau ada ikut lomba lagi diganti sesuaikan dengan pakem tradisi Hindu Bali gitu. Makanya kita akhirnya setelah penilaian kita diskusi, oke kita gantilah pakaian dewinya ke pakem Bali, kita pakai warna emas biru gitu kan. Emasnya kenapa kita pakai emas? Karena kemuliaan, daya tarik gitu kan. Birunya kenapa kita pakai biru? Ya kita mempertegas bahwa Mohini ini manifestasi dari Dewa Wisnu, kan Dewa Wisnu mah unsur biru dia gitu. Ya kan coba jelasin sekalian. Kan kemarin memang kita ide bikin busana seperti itu kan ada maksud dan tujuannya. Yang sebelumnya ya. Iya, sebelumnya nggak asal sebenarnya. Jadi sebenarnya Cina itu kita kan di Hindu Bali ini sebenarnya kita udah ngasih argumentasi itu ke juri kan. Adi cerita Cina sebenarnya karena kan di apa ya adat budaya Bali itu sebenarnya ada unsur Cina juga. Contoh kita kalau ambil cerita, ada cerita tentang Jaya Pangus dan Kang Chingwi, itu Borong Landung, cerita Borong Landung itu kan, Kang Chingwi itu kan dari Cina sebenarnya, tapi di Bali dia kan, di Bali, maksudnya cerita dulunya di Bali, sehingga jadilah Borong Landung, Jaya Pangusnya Borong Landung yang cowok, Kang Chingwi-nya Borong Landung yang cewek, itu kan mau unsur sarwa Cina lah dia gininya. Itulah kita pakai visualisasi awalnya kan, referensi, tapi kita tetap juga ada pepayasan Balinya sebenarnya di baju Cina kemarin itu tetap ada pepayasan Balinya. Kita udah berargumentasi juga kayak kita pengen membuat suatu ogoh-ogoh yang nggak plak ketiplak Bali banget gitu.
kita pengen mainin apa ya Modern. kolaborasi gini lah, kolaborasi outfit lah, kolaborasi busana. Kita ambil busana Cina, kita ambil busana Bali juga. Karena kenapa kita pakai Cina? Karena kita referensi dari Kang Xingwi gitu. Tapi tetap diluruskan oleh Dewan Juri, tetap harus sesuai dengan kriteria gitu kan. Boleh kok eksplor ide bebas boleh, tapi kan ini ikut lomba, ya harus ikut kriteria lomba. Kriteria Nah, lomba. itu kita dapat pembelajaran juga di sana. Kalau kita mau eksplor hal baru, kita harus ikutin juga kriterianya. Kriterianya Gitu. Karena kemarin emang pengen buat ogoh-ogoh yang lain daripada yang lain gitu pokoknya konsep. Biar awal. beda ya. Biar beda pokoknya gitu. Akhirnya oke di lomba desa kita ganti. Gitu. Jadi Pakem Bali. Bali. Yang lain udah ya? Yang lain sisanya udah ya, cuma di Dewi ya Iya, kemarin. bisa di Dewi aja. Sama kolam kemarin. Kita perbaiki kan Ya. di lomba desa. Oh ya. Karena ada waktu seminggu kalau nggak salah kita perbaiki, trial and error lagi sampai akhirnya benar-benar perfect itu di lomba desa kemarin. Sebenar mesin hidup, lampu hidup, semua kolam hidup, Dewi udah pakai kembali gitu. Oke. Karena emang kita pengen, sorry. Nambahin bisa. Lihat. Karena emang kenapa kemarin itu Dewi itu lain sendiri. Emang kita mencoba membuat point of view dari ogoh-ogoh ini, Ini adalah yang utama Dewi ya. utamanya. Karena Dewi adalah yang point of view-nya, jadi pengen gimana sih biar dia lain. Nah, Tokoh itu utama soalnya. ya, pikiran netral kita nggak ada karena memang ngeredak. Jadi ya ada miss lah di sana sedikit. Oke. Ini kan banyak kalian lumayan pendek ya bagian keluarnya. Betul. Ini ke knockdown. Ini ya ini emang ke knockdown dan kayaknya ini berat ya. Betul. Kayaknya masih ada ini. Ini bisa keluar nggak kira-kira? Yang ini yang setengah badan kan? Setengah badan di atasnya. Ini bisa keluar nggak kira-kira ini? Nah, kita Sudah pernah coba atau gimana? sudah pernah coba, tapi waktu itu sebelum diulat. Sebelum diulat masih besi tok. Masih bisa. salah. Masih bisa waktu itu. Itu Sekarang kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Itu kan susah. Besi ya udah rintak lah istilah waktu itu. Iya ini agak pendek. Ini kesininya pendek ya. Mungkin kata kalian bongkar banjar nggak apa-apa kata. Pokoknya mana nih baru nih kayaknya. Masih fresh semua nih. Dua aja pilihannya sebenarnya kalau mau ngeluarin ini mungkin ya. Kebuk ogoh-ogoh atau ngempuk banjar gitu. Kalian milih gebuk banyak. Ngempuk gitu. Ya, FYI, ini nih banjar baru jadi di Agustus apa September Tahun lalu. Iya. lalu. Dan itu start kita November. Itu awal kita hampir nggak dikasih di sini untuk bikin. Udah ini udah masih bersih, masih kinclong. Kalian kotorin lagi, kotorin habis itu ya. Iya. Ya, Ampuro ya. Bapak Kelian, Iya. Kelian ya. Kelian. Dan semua masyarakat, di Masyarakat sini. semua. Tapi akhirnya support ya. Akhirnya disupport ya. Akhirnya Support ya. disupport lah. Gue bagus masa nggak disupport ya. Itu deh, itu poinnya. Oke, last ya. Untuk dari ini last ini karena durasi udah sangat panjang juga ternyata. Ini kan banyak dinas ya beli ya, beli Denny. Ya beli Bisma. beli ini. Nah, kata buat teman-teman yang dari Banjar Dinas biar bisa semangat juga bikin ogoh-ogoh kayak teman-teman dari Banjar Buana Merte, ST Wardi Sesana. Ya. Kata buat teman-teman biar tetap semangat bikin ogoh-ogoh berkarya meskipun ya dari Banjar Dinas kekurangan dana maupun kekurangan SDM. Silahkan. Jadi untuk teman-teman yang dari Banjar Dinas semua mungkin pasti merasakan apa yang namanya kekurangan SDM, kekurangan duit di STT masing-masing. Mungkin masukan dari saya, coba gali lagi lingkungan yang ada di tempat Anda, Sekitar. di mana lingkungan sekitar, seperti apa sih tipikal orang-orang yang ada di sana. Itu yang pertama. Itu untuk bisa kita melihat gimana sih cara ngajak teman-teman yang di sana. Itu by lingkungan juga, yang dimana kalau di Perumnas ini kan udah kebentuk ya dari tahun 80-an. Jadi teman-teman yang kecil-kecil tuh udah saling bertemu satu sama lain, nggak yang kayak Perumnas baru gitu. Jadi kita sendiri di sini udah ada keuntungan yang dimana untuk teman-teman itu tuh sudah saling mengenal satu sama lain dari kecil. Ya, di sana udah ada keterikatan kayak tali persaudaraan lah yang tidak kelihatan.
itu yang bisa kita manfaatkan. Istilahnya, ya ini ke Banjar yuk, bantuin ini, bantuin itu. Dari sana kita mulai. Nah, dari sana pun kita improve juga ke teman-teman atau ke angkatan bawah atau ke angkatan atas. Fokus ke angkatan bawah juga pasti kita ngelihat di sekitaran mereka tuh pasti ada juga kayak kita sendiri, kayak di pas itu kita kecil yang kita ajak main siapa, mereka juga pasti ada. Nah, kita coba ajak pentolan-pentolan mereka dulu ke Banjar, akhirnya Biar teman-temannya pun ikut lain juga. ikut juga. Nah, di sana sih bakalan improve lagi lah di sana. Walaupun memang pasti nggak bakal semulus jalan apa yang kita pengen ya. Misalkan kita nganggap ketua STT itu adalah ketua yang bisa nunjuk gitu aja. Itu salah besar. Mungkin namanya pemimpin, namanya ketua STT, setidaknya harus bisa memahami kan apa yang ada di teman-teman, jadi saya sering kok misalkan teman-teman tuh masukan dari teman-teman tuh apa, itu kita perlu dengar sebenarnya. Jadi terima. Kalau menurut saya di posisi kita yang Gen Z ketemu Gen Alpha nih udah nggak bisa kita marah-marah. Menurut saya sendiri, mungkin Gen Boomers pasti masih marah-marahin kita. Gen boomers emangnya? Sorry, bukan dia. Ada kok kesini. Gen boomers gitu. Di atas kita sendiri itu Gen Boomers tuh masih dengan tipikal mereka yang dulu. Ya, ngebentak-bentak. Bentak, ya. Ya, contoh nyata kayak Gen beli Z hasil nih. ya. Kita Gen Z nih ya. Zaman beli dulu kayak gitu. Jadi janganlah seperti itu gitu. Ya, udah beda ya, Ya, buat udah ngelakuin ke adik-adik itu udah beda ya. Udah beda banget. Generasi baru. Betul. Untuk gen selanjutnya mungkin mohon juga jangan terlalu manja ya. Itu benar-benar yang kita rasakan sekarang. Teman-teman yang Gen Alpha sendiri tuh manjanya seperti gimana ya? Jadi kita suruh sedikit, bisa 1 kali 2 kali, yang ketiga tuh mulai hilang. Atau perlu kita benar-benar berikan mereka masukan atau apa, baru mereka jalan. Nggak bisa mereka improve atau gimana, karena mungkin beda zaman atau gimana ya. Aku belum bisa juga untuk ngelihat teman-teman Gen Alpha itu seperti apa nanti bakal ngelanjutin ini. Mungkin dia juga punya cara dia sendiri, kita bebasin aja, jangan diberikan mereka tekanan yang lain. Contoh, pasti banyak sih di Banjar-Banjar lain tuh tekanan-tekanan dari atasan atau dari angkatan-angkatan Lebih tua. lebih tua. Itu tuh pasti banyak nekanik, adik ini, cang pedan segini, gitu. Ya itu kita ambil plus-plusnya aja. Jadi apa yang bisa kita ambil, itu ambil, ya enggak, jangan diambil. Itu yang bisa kita pakai, itu pakai. Itu. Kalau aku sih gitu ya, kalau untuk saat ini di STT, dari teman-teman atas-atas tuh semua banyak ada yang ngasih masukan. Itu nggak bisa serta-merta kita langsung alirkan langsung kita kasih ke teman-teman STT. Teman-teman STT pun bingung akhirnya, jadi kok marah-marah aja kerjaannya kayak gitu kan, nggak enak juga. Kita karena perlu di sini, bukan adat, kita perlu di sini untuk STT. Jadi ya gimana ya, untuk saya sendiri pasti gimana cara menahan emosi untuk bisa adik-adik ini nggak aku marahin, nggak aku terlalu bebani, tapi tetap sesuai porsi mereka. Misalkan porsi-porsi yang wajar, itu sih istilahnya. Oke. Itu sih kurang lebihnya untuk teman-teman yang punya Banjar Dinas, yang pasti minus kekurangan SDM, kekurangan anggota lagi keuangan. Ya mungkin kalau keuangan sendiri mungkin setiap Banjar beda-beda ya. Itu Nggak bisa disamain. Kalau kebetulan di sini memang kebetulan ada toko-toko lumayan banyak, jadi di sana kita bisa mendapatkan pundi-pundi sumbangan yang lumayan. Mungkin di Banjar lain seperti apa kita kurang tahu juga untuk keuangannya mereka gitu. Oke deh ya. Semangat buat Banjar Dinas ya. Ya, Banjar Adat juga. Nggak lupa juga Banjar Dinas, Banjar Adat. Dan beli Denny. Ini last year dan last dance. Last year ya. dan last dance. Ya.
Selamat menempuh hidup baru. Habis hidup baru lagi ya habis ini ya. Ya semoga lancar juga ini ogoh-ogohnya. Semoga nanti pengumumannya yang terbaik buat teman-teman. Siap. Ya pengumuman Pasti lancar sampai selesai. Mau diapain nanti ya? Serah teman-teman. Mantap Ya. teman-teman. Ya intinya tetap berkarya ya. Siap. Semoga ada yang ngelanjutin dari ST Werdi Sesana, Banjar, Buana Merta. Buana Merte, Tegal Harum ya. Ya. Sukses semua beli Deni dan Sukses beli banget, Gong Bisma. Wika. Siap, sukses semua beli Bisma.